Dibilang wajib menang tapi di babak pertama malah buntu. Persija akhirnya bisa menguasai keadaan dan menghancurkan Persis Solo dengan 4 gol tanpa ampun. Wow, ini bukan sekedar 3 poin tapi ini pesan keras untuk persaingan perebutan gelar juara masih berlangsung sengit. Sobat-sobat, bahwa Persija sempat frustasi di babak pertama, peluang demi peluang gagal, tapi satu gol mengubah segalanya. Dan itulah yang membuat Persis Solo runtuh. Sebelum kita lanjutkan review match ini, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian sobat di video-video Papa Tola Football. Tanpa berbasa-basi, kita langsung saja bicara tentang seperti apa pertandingan tadi yang baru saja berlangsung. Dari settingan awal taktik ya, settingan taktik maksudnya. Setting taktiknya 4-3-3 versus 4-3-3. Persija Jakarta turun dengan struktur yang cukup fleksibel. Kalau Papa Tola lihat di belakang ada kuartet Paulo Ricardo, Rizky Ridho, Tubarao dan juga Donitri. Di tengah ada Van Basti Sousa, Kalonego dan juga Raihan Hanan, dan di depan ada trio Alano, Maxwell dan juga Excel. Sementara itu Persis Solo bermain lebih reaktif dan mereka melakukan blok medium yang rendah, kemudian fokus compact di tengah dan juga mengandalkan transisi cepat. Jadi sejak awal sudah kelihatan bahwa Persija mendominasi dan Persis bertahan untuk menunggu momen. Jadi di babak pertama dominasi tanpa ketenangan kalau Papa lihat ya. Tancap gas iya betul. Persija langsung tancap gas, pressing tinggi. Build up-nya boleh dikatakan rapi ya, dari belakang overload kemudian di sisi sayap. Tapi kembali lagi seperti yang kita bicarakan di video preview match, finishing dan keputusan di final third-nya tidak berlangsung dengan baik. Jadi poin-poin pentingnya di babak pertama, Maxwell, Sousa, ya kan, ini sering dapat posisi tapi belum klinis. Kemudian crossing Tubarao ya cukup berbahaya. Kalau Nego sempat ada cetak gol tapi dianulir ya, offside. Dan di sisi lain Persis Solo mulai berani keluar setelah 15 menit. Dan terbukti mereka punya peluang yang terbaik dari Dejan Tumbas ya, jarak jauh. Namun Andritani masih solid di bawah Mistar. Jadi di babak pertama skor 0-0 ini secara penglihatan kita sih sebetulnya cukup adil ya di babak pertama. Tapi kemudian menariknya Marcio Sousa membuat titik balik di babak kedua. Persija langsung menaikkan tempo permainan lebih agresif lagi. Dan berani untuk melakukan lebih banyak shoot dari luar kotak penalti, serta kalau kita perhatikan ya, rotasi pemain mereka lebih cepat. Mota, kemudian Gustavo yang masuk di menit 62. Dan Persis Solo di bawah komando pelatih Milomir Sesliha coba dia untuk menyegarkan lini tengah yang lebih cepat. Tapi kemudian ini membuat Persis justru kehilangan kehilangan shape ya setelah perubahan itu. Disinilah Persija dengan cerdas memanfaatkan momentum dan berubah total. Dimulai dari golnya Alano di menit 52 ya. Ini menjadi gol yang krusial menurut Papa Tola. Bukan dari skema yang rumit ya. Justru ini dari tendangan jarak jauh dan sedikit kesalahan antisipasi dari Riyandi. Dan gol ini punya efek yang besar sobatku. Di mana kemudian blok Persis mulai terbuka. Mental Persija naik dan mulai Persis kehilangan disiplin. Berbeda sekali saat mereka menjaga pertahanan dengan disiplin di babak pertama. Kemudian memang kejelian pelatih Persija dengan memasukkan Jen Mota ini yang mengubah kemudian ritme permainan ya. Persija lebih tenang jadinya, lebih tenang di final third ya, di akhir pertahanan Persis. Kemudian distribusi bola Persija justru makin tajam jadinya dan ada otak serangan yang baru dengan munculnya Jen Mota. Dan terlihat Jen Mota cetak gol dia. 2-0 ya. Umpan tarik dari Donitri dan ini menjadi first time finishingnya. Dan di sini contoh serangan yang efektif, simple tapi mematikan. Di gol kedua ini kelihatan sekali.
Dan sejak gol kedua ini sepertinya sudah selesai permainannya. Dan tembok kokoh atau disiplin totalnya Persis Solo runtuh sudah. Habis dengan gol kedua tadi. Dan kebalikannya Persija makin nyaman pegang bola, makin enjoy, switch play-nya makin enak, buka ruangnya makin asik gitu ya. Pergerakan tanpa bola pemain makin menjadi-jadi. Dan Persis Solo kehilangan struktur. Kita bisa melihat bagaimana jarak antar lini mereka sangat-sangat renggang dan disitulah celah-celah itu yang berhasil diobrak-abrik oleh Macan Kemayoran. Terbukti dengan gol ketiga lagi dari Paulo Ricardo menghasilkan dari set piece ya, skema bola mati dan sundulannya yang begitu keras dari situasi corner ini membuat bukti bahwa Persija serangannya bervariasi dan mulai keluar. Dan killing the game-nya ya Gustavo Almeida di menit 90 plus lah. Bagaimana crossing dari Jean Mota bisa diselesaikan dengan cukup klinis oleh Gustavo Almeida. Jadi sangat menarik nih. 2 dari 4 golnya Persija datang langsung dari kontribusi Jean Mota yang masuk di menit 62. Nah kalau Papatola menganalisa taktiknya ya. Kenapa bisa Persija meledak di babak kedua ini? Karena mereka sabar menunggu momen, tidak panik. Meskipun buntu di babak pertama ya mutar-mutar, di babak kedua awal juga begitu. Tapi tetap sabar. Sehingga kemudian mereka mencoba melakukan variasi serangan yang meningkat, long shot misalnya, atau tambah crossing, atau tambah set piece. Dan kemudian memang masuknya Mota menjadi pembeda. Dan tempo yang dinaikkan saat Persis mulai drop fisiknya ini sangat-sangat membuat Persis kewalahan. Nah kalau Persis ya masalahnya itu tadi, awalnya mereka terlalu dalam bertahan sehingga kemudian tekanan terus menerus. Babak pertama sih is okay ya, tidak klinis serangan-serangan dari Persija. Tapi transisi Persis tidak efektif. Nah setelah kebobolan malah save-nya malah rusak lagi. Ditambah memang pergantian pemain mereka nggak signifikan. Jadi kalau performa pemain yang menonjol di pertandingan ini kalau Papatola lihat adalah Jean Mota. Dia berubah menjadi game changer total ya, pembeda permainan. Alano ya yang menjadi pembuka kebuntuan, kemudian Rizky Ridho ya lagi-lagi sangat solid di belakang, clean. Ini membuat gelandang dan juga kiper serta penyerang-penyerang dari Persija sangat nyaman bermain dengan soliditas yang dimainkan Rizky Ridho di belakang. Ditambah juga performa Kalonego dan Rehan Hanan yang sangat mampu untuk mengontrol tempo dan juga menguasai second ball. Jadi kalau dari Persis ya hanya Riyandi yang tampil bagus di babak pertama. Tapi setelah itu juga kehilangan momentum. Jadi dengan kemenangan ini memang bahwa Persija tetap di peringkat 3. Poinnya 62. Dan masih punya peluang untuk mengejar Persib ataupun Borneo ya. Selisih 4 poin saat ini sebelum mereka bertanding. Dan Persis ada di peringkat 15. Tetap dengan 27 poin dan zona degradasi makin dekat, makin besar ya kan. Aduh, jadi kesimpulan Papatola apa nih? Jadi kemenangan 4-0 ini bukti bahwa Persija belajar dari problem mereka sebelumnya yaitu masalah finishing. Kemudian pelatih Marcio Souza mampu dengan cepat membaca momentum dan tepat dalam melakukan pergantian pemain. Dan kedalaman skuadnya Persija mulai terasa ya, impact pemain pengganti. Jadi Persija akhirnya nggak cuma dominan di permainan tapi juga ternyata bisa kejam dalam menghabisi pertandingan. Dan kalau performa ini konsisten, wow, 3 besar masih sangat menarik sobatku. Terima kasih sobat-sobat Papatola untuk kalian yang sudah menonton video ini. Itu dia review match dari Papatola Football. Jangan lupa untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar-komentar terbaik kalian di video-video Papatola Football. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.